Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Ranita. Alhamdulillah pagi hari ini suhunya dingin banget karena dari semalam itu hujannya deras banget, terus pagi tadi sebenarnya masih gerimis. Nah, ini udah selesai, udah hilang gerimisnya. Ini aku mau kasih makan ayam dulu karena memang kalau lagi musim banjir gini tuh biasanya ayam itu susah ya untuk mencari makan. Biasanya mereka mencari makan itu di bawah pohon sawit. Untuk yang baru gabung di vlogku, aku ucapkan selamat datang. Mohon maaf jika videonya seadanya, sederhana banget karena memang aku tinggalnya di desa transmigrasi. Dan untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap kali aku update video terbaru itu kalian tidak akan pernah ketinggalan. Selesai aku ngasih makan ayam, aku mau lihat tanaman labu parang dulu ya. Parang atau waluh biasanya disebut. Ini tuh labu parang tanaman uma. Terus aku lihat ada beberapa bagian yang kerendam air dan itu daun dan batang-batangnya tuh sudah mulai menguning. Sebenarnya sayang banget karena sekarang itu labunya sudah mulai berbunga ya. Jadi sebenarnya sebentar lagi itu bakal ada buahnya. Tetapi karena kebanjiran makanya ini kayaknya bakal mati. Dan ini aku mau lanjut lagi, mau ngambil labu manis tanaman uma yang di samping pondok uma itu. Kebetulan kemarin itu katanya ada 2 buah, tapi ternyata pas aku lihat cuman ada 1 buah. Tadinya kalau misalnya ada 2 buah mau aku kasih ke tetanggaku, cuman berhubung ada 1, jadi ya udahlah ya, ini satunya mau aku masak aja. Rencanaku mau aku tumis untuk makan siang nanti. Nah, kalau aku pribadi kalau makan tanpa sayur rasanya agak gimana gitu ya. Rasanya tuh tubuh agak kurang kuat, agak kurang fit gitu. Dan tadi aku udah selesai masak tapi nggak sempat ke record. Jadi setelah masak istirahat sebentar kemudian aku mau bikin bolu. Rencananya aku mau bikin bolu panggang. Karena aku punya oven yang pakai tabung gas gitu. Cuman kemarin itu ya selang sama regulatornya itu dipakai sama anak-anak untuk pergi pramuka. Mereka kan kemah gitu, jadi butuh selang sama regulatornya. Dan kebetulan sampai sekarang itu regulator sama selangnya itu nggak kembali lagi karena yang megang itu salah satu guru lah ya yang di tempat aku ngajar kemarin. Nah, nggak tahu kenapa gitu mendadak beliau itu sekarang udah kerja di Singapura. Jadi kemarin memang sempat aku tanyain, terus aku juga minta titipin kan sama anak yang kebetulan tetanggaku juga, tapi mungkin beliau lupa gitu ya, jadi belum sempat aku ngambil selang sama regulatornya. Beliau udah berangkat kerja ke luar negeri. Dan ini aku tuh sampai sekarang belum kebeli ya untuk selang sama regulatornya karena aku tuh mau beli yang agak lumayan bagus yang sama seperti yang dipakai di kompor aku. Jadi tuh harganya sekitar 145 kalau nggak salah. Itu cuma untuk regulatornya aja belum termasuk selang. Jadi bisa dibilang 200 ribuan lah mau beli itu semua gitu. Aku dulu itu memang seneng banget nge-baking ya. Jadi aku tuh memang hobi makan teman-teman, dan aku tuh paling seneng kalau nyobain resep-resep terbaru gitu. Nah, karena nggak ada selang sama regulator untuk oven gasnya, makanya ini rencananya mau aku bikin
bolu yang dipanggang pakai cetakan martabak miniku aja. Karena aku pikir kalau misalnya dibuat bolu kukus juga, ternyata dandang kukusan aku yang 5 kilogram itu ternyata ada di rumah Uma. Makanya kalau mau ngambil ke rumah Uma aku tuh lagi males banget. Untuk kukusan sebenarnya aku ada kukusan nasi, cuman kukusan yang aku punya di rumah ini tuh kecil, jadi nggak muat gitu kalau mau dimasukin untuk loyang. Dan ini ada suamiku juga, kebetulan suamiku nggak kerja karena memang semalam itu hujan deras ya, sampai subuh pun juga hujan deras. Nah ini aku ngajak adik Re ke depan ke dapur karena dia tuh tadi sempet merengek gitu, dan karena aku nggak mau bangunin kakak Hamizan, soalnya kalau kelamaan dia main di dalam kamar sama kakak Hamizan biasanya tuh kakak Hamizan suka bangun, karena daerah ini kalau misalnya dia bangun sebenarnya jarang banget untuk nangis, cuman biasanya tuh suka ngoceh-ngoceh kayak gitu. Nanti karena aku takut dia terlalu berisik, makanya ini mau aku ajak aja ke dapur. Tapi tenang, ini tuh masih aman ya. Karena memang aku tuh pakai mixer yang ada mangkoknya gini, jadi gampang banget kalau misalnya untuk ditinggal-tinggal. Karena kan kalau bikin bolu itu adonannya nggak bisa dihentikan, nggak bisa ditinggal gitu. Makanya ini aku pakai mixerku ini yang pakai dudukannya gini, karena kemarin itu biasanya aku jarang sih ya, aku tuh biasanya pakai hand mixer aja, jadi kan bagian atasnya itu bagian mixernya itu bisa dilepas gitu, cuman karena memang aku tahu ini tuh kayaknya udah bakalan jam bangunnya adik Re, makanya ya udah aku pakai dudukannya juga biar untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Dan mixerku ini tuh udah tua banget ya, karena aku belinya itu pas aku masih gadis, kalau nggak salah ini tahun 2016, jadi kira-kira udah berapa deh, 27 tahunan lah, 7 tahun lebih malahan ya, 9 tahunan gitu. Ini suamiku lagi ngebersihin kunci-kuncinya, kebetulan karena emang nggak kerja ya, jadi dia masih ada di sini. Dan untuk pintu belakang ini tuh dilapisin sama suamiku sama karung beras, karena kalau hujan deras itu takutnya tampas ya. Tampas itu bahasa kamu tuh apa ya, maksudnya sampai masuk ke dalam rumah ya, takutnya gitu. Karena memang sekarang lagi musim penghujan, jadi intensitas curah hujannya itu cukup tinggi, makanya kita antisipasi aja. Nah inilah sebabnya, makanya aku selalu bilang kalau tempat favorit kami itu cuman ada dua, antara di dapur sama di kamar. Biasanya kami sekeluarga suka ngumpulnya kalau nggak di, ya di antara dua tempat itu, karena biasanya kan aku tuh memang sukanya masak ya, hobinya tuh masak, mau bikinan kue kayak gitu, itu untuk makan sendiri. Terus suamiku juga kalau misalnya lagi benerin motor ataupun lagi bersih-bersihin peralatan perkebunannya, itu emang suka di dapur juga. Jadi ya memang kami lebih banyak menghabiskan waktu sebenarnya di dapur kalau untuk siang hari. Terus kalau untuk malam hari biasanya aku, suami dan juga anak-anak tuh sukanya di kamar kayak gitu, sambil cerita-cerita, sambil anak-anak main juga. Nah ini aku mau lanjut lagi ya untuk ngayak si tepung sama susunya, karena kalau nggak diayak biasanya suka bergerindil gitu, nanti malah bolunya jadi nggak bagus ya karena ada tepung yang menggumpal. Ngomong-ngomong, ini ayakanku sebenarnya kegedean sih, sebenarnya aku tuh kemarin udah lama sih ya
sempat beli beberapa macam, beberapa ukuran ayakan, cuman memang yang satunya lagi yang lebih kecil dari sini tuh rusak ya. Jadi bagian saringannya itu kayaknya jebol gitu, dan itu udah nggak aku pakai lagi, dan sampai sekarang aku belum sempat beli lagi karena kadang untuk ke pasar emang hampir nggak pernah ke pasar lagi. Terus kalau mau beli atau belanja di mamang-mamang yang suka ngider itu, ini ya kadang suka lupa gitu mau beli apa, nanti kalau mamangnya udah pergi baru keinget gitu. Emang kebiasaan seperti itu ya teman-teman. Karena adonannya udah selesai, jadi ini mau aku panggang pakai pan martabak mini. Dan tadi juga aku udah ngambil sedikit adonan untuk aku kasih pewarna pink yang lebih cerah sedikit ya, yang lebih cerah dari yang adonan basicnya. Itu untuk pemanis aja sih sebenarnya. Dan masya Allah ini tuh enak banget, worth it banget lah ya. Cuman kalau misalnya mau dijual kayaknya agak kurang menurutku, karena mau dijual 2000 nggak mungkin, karena memang ini pakai 3 telur, terus tepung terigunya 250 gram. Jadi kalau dapatnya juga sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu. Mungkin kalau mau dijual tuh 2.500 sampai 3.000-an aja, cuman aku nggak jual. Ini emang khusus untuk makan aja sih. Kenapa aku nggak bikin martabak? Memang hari ini aku lagi close order. Terus juga kalau untuk makan sendiri kayaknya udah mulai bosen ya teman-teman ya, karena hampir tiap hari aku tuh bikin. Alhamdulillahnya juga hampir tiap hari ada yang order walaupun nggak banyak. Pokoknya disyukurin, rezeki itu sedikit atau banyaknya kita harus syukurin. Kalau sedikit wajib disyukurin, kalau banyak itu wajib bersyukur, lebih bersyukur lagi. Karena kalau seandainya kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, biasanya malah nikmat itu perlahan akan memudar gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita udah berusaha, sudah mencari rezeki, sudah bekerja, sudah jualan, tapi rezeki lagi seret-seretnya, itu tuh ya udah serahkan kepada Tuhan gitu ya. Karena nggak ada yang bisa membolak-balikan hati manusia gitu ya, selain Tuhan gitu. Entah percaya entah tidak. Nah, aku mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi 2014 aku tuh kehilangan sosok Ayu yang paling aku sayangin gitu ya. Almarhumah kakak perempuan aku. Jadi 2014 itu. Kemudian aku keluar dari rumah karena aku merasa kecewa, merasa marah juga waktu itu. Lalu aku ngontrak di salah satu kontrakan kecil banget, 2 kali 3 itu kamarnya. Kemudian di situ aku tuh sempat belanja di salah satu swalayan gitu yang terbesar ya. Kayaknya di seluruh provinsi itu ada semuanya. Dan di situ aku dapat 2 kupon teman-teman, karena aku belanjanya tuh kalau nggak salah 550. Kelipatan 250 dapat 1 kupon, dan masya Allahnya aku mendapatkan menang kupon undian umroh ya waktu itu. Dan aku nggak tahu kalau sebenarnya undian umroh itu bisa dialih namakan, jadi aku pikir cuman aku aja gitu. Dan alhamdulillah aku waktu itu berangkat umrohnya di bulan Februari tahun 2015. Itu 0 rupiah sama sekali ya, jadi nggak dipungut biaya biaya apapun, nggak pungut biaya apapun. Cuman ibarat kata itu kita cuma butuh uang untuk jajan aja, uang untuk keperluan kita pribadi kayak gitu. Itu memang nggak dikasih. Masya Allah, pokoknya sangat bersyukur. Makanya aku tuh percayanya kalau misalnya kita udah ngerasa memang udah ada jalan buntu gitu, ya udah kembaliin aja ke Tuhan gitu. Dan waktu itu aku mengamalkan lagi menghafal yang namanya surat ayat 1.000 dinar kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku dikasih oleh ibuku kertas ayat 1.000 dinar, dan itu ku tempel di kamar dinding. Jadi setiap kali aku balik ke kiri itu pasti ada tulisan ayat 1.000 dinar. Masya Allah ya.
Oke, baiklah teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian tidak bosan ya teman-teman ya. Eh, Mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.